Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Hidayat, semester 4, Prodi PAI, mata pelajaran Fikih Muamalah. Saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Ijarah dan Ju'alah. Baik, pengertian Ijarah dan Ju'alah. Ijarah pada dasarnya pinjaman dengan memberikan ganti atau biaya kepada pihak yang meminjamkan. Secara bahasa, ijarah berasal dari kata arjun, ganjaran, yaitu out atau ganti. Disebut ijarah karena peminjam memberikan ganti atau biaya kepada mujir atau karena telah diberikan pinjaman. Oleh karena itu, menurut syarak, ijarah adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang dipinjam dengan membayar upahnya. Konsep ijarah telah dikenal dalam masyarakat muslim sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks sejarah Islam, ijarah telah digunakan dalam berbagai transaksi seperti penyewaan tanah, hewan ternak, dan alat-alat reproduksi. Dalam perkembangannya, konsep ijarah semakin berkembang dan diterapkan dalam berbagai bidang termasuk keuangan, perbankan, dan industri. Adapun macam-macam ijarah yakni sebagai berikut. Yang pertama, ijarah atas manfaat. Disebut juga sewa menyewa yang objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat ini diperbolehkan syarak untuk dipergunakan, maka ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Yang kedua, ijarah atas pekerjaan. Disebut juga upah mengupah, yang objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Ijarah seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu, dan seterusnya. Kedua bentuk ijarah ini menurut ulama fikih hukumnya boleh. Pengertian ijarah dan ju'alah. Sedangkan untuk ju'alah itu berasal dari kata dasar ajal yang berarti imbalan atau bayaran. Sementara menurut istilah adalah upah yang diberikan kepada seseorang atas keberhasilannya. Dalam memenuhi keinginan pemberi upah, konsep ju'alah juga memiliki akar yang dalam sejarah Islam dan telah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pekerjaan konstruksi, perdagangan, dan jasa profesional. Konsep ini memberikan kerangka kerja untuk menyelenggarakan kontrak kerja dengan jelas dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur hubungan ekonomi antara individu dan lembaga. Rukun dan syarat ijarah dan ju'alah. Yang pertama, rukun ijarah. Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun dan syarat ijarah itu ada 4, yaitu yang pertama, akid atau orang yang berakad. Adalah orang yang melakukan akad ijarah ada 2 orang, yaitu mujir dan mustajir. Mujir, pihak yang menyewakan, yaitu
pihak yang memiliki kepemilikan barang atau jasa yang disewakan dan memberikannya kepada pihak lain untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan mustajir, pihak yang menyewa, yaitu pihak yang menggunakan barang atau jasa yang disewakan dengan membayar sewa atau biaya yang telah disepakati. Yang ketiga itu sigot akad. Sigot akad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul, adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Yang keempat, ujroh atau upah adalah sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil oleh mujir. Yang terakhir yaitu manfaat. Di antara cara untuk mengetahui maqut alaih atau barang adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan, jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Yang kedua yaitu syarat ijarah. Menurut Muhammad Ali Hasan, syarat-syarat ijarah itu ada 4. Yang antara lain yang pertama itu yaitu harus keduanya, yaitu mujir dan mustajir telah balik dan berakal. Oke? Yang kedua, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Tapi apabila ada salah satu dari kedua belah pihak terpaksa untuk melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Yang ketiga, yakni objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Dan yang terakhir, objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Yang keempat, yang ini syarat ju'alah. Syarat ju'alah agar dianggap sah, akad ju'alah wajib melengkapi seluruh syarat yang ada. Yang pertama, ahliyah al-tasarruf, yakni para pihak yang berakad wajib memiliki kecakapan dalam bermuamalah, seperti berakal, balik, dan rasyid atau tidak dalam perwakilan. Anak kecil, orang gila, dan orang fasik atau bodoh tidak sah melakukan akad jualah. Yang kedua yaitu al-ju'l, dengan nama lain imbalan, yang diberikan harus berupa barang halal yang diketahui kualitas dan kuantitasnya dan sesuai dengan yang dijanjikan. Yang ketiga, imbalan harus berupa pekerjaan yang halal dan diperbolehkan oleh syara, khususnya pekerjaan yang hasilnya dapat diketahui dan dievaluasi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau ada kekhilafan yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.